Ya, nggak usah jauh-jauh ke barat. Islamofobia di Indonesia banyak. Islamofobia, tudingan-tudingan radikalisme Islam, ya. Ya, di sini bisa kita sebutkan dah. Tudingan radikalisme Islam, ekstremisme, Islam agama kekerasan. Ada yang nulis di Twitter, Islam agama arogan, Islam agama teroris, ya. Itu orang ngaku Islam, tapi tulisannya ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Ya, nauzubillah min zalik. Bahkan sampai kepada kebijakan, mohon maaf, ya, pemerintah. Ya, contohnya apa? Ada tuduhan anasir radikal Islam menyusup di ASN, BUMN, anggota TNI, Polri, wah semua. Ya, rohis pesantren ini dulu dituding sebagai calon-calon teroris. Ya, sehingga apa? Ada salah satu menteri, ya, di media massa terang-terangan bilang, ya, ada sekian banyak calon eselon 1 di bawah menteri, setingkat di bawah menteri, gagal untuk dilantik karena pasangannya buka medsos tokoh radikal. Ya, di Facebooknya, di Instagramnya, di Twitternya suka like, ya, ceramah-ceramah tokoh radikal. Nonton ceramahnya Puas, nonton ceramahnya Tengku, nonton ceramahnya Ustadz Roin kalau ada. Ini kan di lapangan terus, cuma nggak ada di YouTube ini masalahnya. Ini di Jawa Barat nomor 1 ini dicari sama Kapolri kemarin. Ya, nggak tahu kalau yang suka buka ceramah saya di YouTube itu dituduh radikal apa enggak, ya. Nah ini, itu gara-gara pasangannya. Itu enggak, ini pengakuan menteri sendiri. Ya, pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah kita semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Terakhir kali saya berziarah, bersilaturahim di Masjid Al-Furqan ini kurang lebih tahun 2018 atau 19. Ya, sebelum ada corona. Ya. Sebelum ada corona atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19. Ya, saya sempat ke sini. Terakhir saya berbicara dalam kuliah subuh dengan tema Risalah Masjid. Saya masih ingat temanya, nggak tahu ibu-bapak. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu sukanya nonton drakor. Ya, geus poho pengajian naon tema nata. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat itu saya dibisikin sama Ustadz Roin. Ustadz, nanti
ajak jamaah galang donasi mau renovasi masjid. Masjidnya belum direnovasi tapi sudah minta duit. Nah, bingung juga saya nanti. Tapi nggak apa-apa lah. Saya bilang bismillah ya. Kita mulai pencanangan renovasi besar-besaran waktu itu saya yang mencanangkan itu. Ya, ini jangan lupa ya. Nanti harus ada tanda tangan saya di sini. Karena pertama itu yang menggalang itu saya di sini. Ya, temanya juga tentang keutamaan memakmurkan atau risalah masjid. Alhamdulillah ya. Nah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bersyukur kehadirat Allah diperjumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun corona ini nggak mau pergi-pergi juga, bahkan dia panggil pamannya sekarang, ya bukan ibunya lagi, ya kalau ibunya Omikron, kalau pamannya Omikron, ya ini omnya corona, ya dipanggil semua geus balatna kabeh ka dieu, ya maka itu kita harus tetap waspada, tetap berhati-hati ya, antara protokol kesehatan dengan protokol iman kita harus seimbang. Ya, tidak boleh meremehkan, menggampangkan keduanya. Nah, yang paling berat itu adalah protokol iman. Protokol iman ini yang paling berat. Karena ujian bagi orang-orang beriman itu justru adalah ketika kita mendapatkan musibah, bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bencana yang paling bahaya adalah bencana akidah. Ya. Kalau corona itu levelnya bencana kelas menengah. Ya, kalau di tinju itu dia levelnya kelas bulu terbang. Ya. Yang kelas berat itu bencana adalah bencana akidah. Ketika akidah seorang mukmin digrogoti, ya, diamputasi, digergaji, naon deui tah istilahna, dicabut, diucul, kata istilah orang Jawa itu ucul, bukan usuluddin tapi uculuddin. Ya, agamanya ucul, agamanya lepas, agamanya copot. Ya. Nah, ini yang paling berbahaya. Ini yang disebut oleh Nabi SAW dengan penyakit wahan. Ya, bukan Wuhan. Ya, Wuhan dengan Wuhan rada-rada iya seetik tah bedana. Ya. Wuhan, nah itu pengekspor corona. Kalau Wuhan ini yang mengekspor virus yang menggerogoti akidah. Ya, yang menyebabkan umat Islam ini terkapar, tertuduh, kemudian tidak berdaya, ini adalah penyakit Wuhan. Bukan berarti umat Islam nggak punya sumber daya. Oh, umat Islam ini negerinya kaya-kaya, Pak. Ya, kaya-kaya umat Islam negerinya. Tidak ada negeri satupun yang dihuni oleh mayoritas yang beragama Islam kecuali Allah telah karuniakan kekayaan alam yang dahsyat luar biasa. Mulai dari Asia, Timur Tengah sampai Nusantara. Makanya disebut oleh para sejarawan peradaban dunia itu disebut bulan sabit subur. Ya, istilah Inggrisnya pohok saya teh. Ya, emang nggak bisa gitu ya, lupa gitu ya. Itu the crescent apa gitu ya. Pokoknya subur, fertilized crescent. Ya, bulan sabit subur. Itu membentang dari Afrika Utara, Timur Tengah sampai Nusantara. Kalau kita lihat di peta, itu posisinya mirip seperti bulan sabit. Ini tidak ada satupun yang kering, nggak ada satupun yang miskin mestinya, ya. Karena sumber daya kekayaan alam Allah telah berikan kelimpahan yang luar biasa di perut bumi di mana dipijak, dihuni oleh umat Islam. Makanya penjajah-penjajah asing itu paling suka, paling demen datang ke negeri Islam. Kenapa? Karena banyak sumber kekayaan alamnya. Ya, kan, dan untuk menguasai menguasai sumber daya alam itu, ya mereka bawa peralatan militer, mereka bawa teknik-teknik yang canggih untuk pengeboran, untuk penambangan,
Ya, kemudian supaya rakyat umat Islam di situ sibuk, tidak memperhatikan dan lalai, tidak mewaspadai ya penjajahan-penjajahan gaya lama maupun gaya baru, kita dibikin sibuk, kita disuruh bertengkar dengan sesama kita. Dan mereka tebarkan, penjajah ini kerjanya apa? Menebarkan, membawa dan mengimpor aliran-aliran sesat masuk ke negeri-negeri kita ini. Ya, itu caranya untuk melemahkan umat Islam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, langsung aja. Sekarang kita dihadapkan pada tantangan dakwah yang cukup berat. Tentu kita tidak mengatakan tantangan dakwah yang kita hadapi sekarang ini melebihi ya tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah zaman dahulu dan para sahabatnya. Enggak. Ya, mungkin kita belum ada seberapa persennya. Tapi yang namanya kita ini umat yang hidup di akhir zaman ini, kenapa dikatakan tantangannya berat? Karena kita jumlahnya banyak, tetapi kualitas iman kita tidak seperti Rasul dan para sahabat. Ya. Kalau Nabi dan para sahabat itu mau berperang, sudah persiapan, ya, pasukan musyrikin akan menyerang, umat Islam sudah bersiap siaga. Itu Nabi mengatakan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Ya, umat Islam ini pasukannya itu ditolong oleh Allah bahkan sebelum terjadi peperangan. Dengan cara bagaimana? Allah tanamkan rasa takut dalam diri orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Bahkan sebelum meletus perang itu selama 1 bulan. Ya, 1 bulan masih di depan, baru rencana perang, itu mereka udah takut duluan. Ya, padahal umat Islam jumlahnya kecil, ya kan? Itu. Jadi kalau Rasulullah menghadapi ujian-ujian dakwah yang sangat berat itu, wajar bisa diatasi dengan cepat, dengan baik. Tapi kalau kita yang penyakitnya ini penyakit wahan, ya, yang kata sahabat ditanya, apakah kami itu waktu itu sedikit ya Rasulullah? Enggak, kalian jumlahnya banyak. Bal antum yauma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Kalian itu jumlahnya banyak, jumlahnya miliaran, tapi kalian itu besarnya jumlahnya itu ya, itu seperti buih di lautan. Bukan pasir, bukan batu. Ya, kekuatan kita itu baru buih. Ya, buih. Ya, seperti kalau kita sabunan, sampoan, ya kan? Nah, itu yang paling gampang hilang itu apa? Ya, bekas. Ya, bekas apa? Buih daripada sampo atau sabun. Itu yang paling cepat hilang. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sekarang ini kita menghadapi tantangan dakwah yang tidak kecil. Karena iman kita tidak seperti halnya generasi para sahabat Nabi, maka kita harus melipat gandakan upaya-upaya untuk menangkalnya, untuk menguatkan dakwah ini. Sekarang ya, di dunia Islam, di negeri-negeri Islam ini ya, aneh tapi nyata. Ya, kalau di stiker WhatsApp saya itu saya bikin aneh tapi nyate. Ya, nyate gitu ya, aneh tapi nyate. Ya, kalau Islamofobia di Barat itu udah biasa. Orang benci Islam, sinis kepada Islam, gak suka kepada imigran Muslim. Ya, mereka takut Islam ini berkembang dengan cepat di dunia Barat karena mereka trauma dulu wilayah kerajaan-kerajaan negara-negara Barat itu tunduk, ya, kalah, ya, menghadapi kekhalifahan Islam Bani Umayyah II di Andalusia di Spanyol. Itu umat Islam menguasai Eropa Barat ini berapa tahun? 750 tahun. Lama apa sebentar itu? Masih lama kekuasaan Islam di Barat, di Eropa Barat ketimbang Belanda di Indonesia. 2 kali lipat lebih, ya. Kemudian di Eropa Timur,
Sejak runtuhnya Granada di Spanyol, kekuasaan Islam terakhir, muncul kekuatan baru di Eropa Timur, yaitu Kesultanan Ottoman Turki. Tahun 1453, Kesultanan Ottoman ini merebut kota yang paling strategis di dunia, yaitu Konstantinopel, tahun 1453. Ya, Konstantinopel itu adalah kota yang paling indah, kota yang paling maju di dunia pada saat itu. Sehingga ada Napoleon Bonaparte mengatakan, kalau dunia ini itu hanya terdiri dari satu negara, maka Konstantinopel itu yang paling berhak untuk menjadi ibu kota dunia itu. Ya, dan itu dibuktikan oleh Muhammad Al-Fatih. Ya, ketika kekuasaan Islam ini menguasai separuh daratan bumi, ya ibu kotanya adalah Istanbul, ya, kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, itu juga dari tahun 1953 sampai runtuh tahun 1924. Itu 625 tahun. Ya, luar biasa. Jadi wajar kalau Barat itu menyimpan trauma, nggak suka, benci melihat simbol-simbol Islam. Karena simbol Islam itu apa? Bulan sabit dan menara. Itu, menara-menara masjid kan Turki Utsmani itu bangun masjid di mana-mana di seluruh wilayah kekuasaannya. Ya, mereka trauma ini yang mengalahkan koalisi kekuatan Kristen, baik itu Katolik, baik itu Kristen Ortodoks. Ini adalah kekuatan Islam Turki Utsmani. Ya, di Spanyol Islam itu hampir masuk ke Prancis. Kalau tidak, ya, jalan takdir mengubah itu semua. Itu Eropa Barat itu disapu oleh Islam. Jadi mereka sangat trauma. Jadi wajar kalau di Barat itu nggak suka simbol Islam, bulan sabit, ya, bukan PBB ya, punten ya, ya itu nggak tahu PBB itu kemana sekarang. Mereka benci, takut sama gambar menara. Ya, menara itu dianggapnya kayak roket, ya kan? Bentuknya kan kalau masjid Turki Utsmani itu menaranya itu lancip gitu, kayak roket. Ya. Kemudian mereka nggak suka ada ngelihat orang Islam, wanita muslimah itu berjilbab. Ya, itu yang ditanamkan selama berabad-abad di dunia Barat ini. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang aneh itu kalau di negeri yang mayoritas Islam, Islam masuk dengan damai, bukan dengan kekuatan militer, bukan dengan penaklukan. Islam masuk dengan damai, islamisasi budaya, bahasa, adat, perilaku, bahkan cara berpikir orang di Nusantara ini berhasil berubah 180 derajat secara damai dengan dakwah, ya, selama ratusan tahun. Tapi kenapa kok bisa ada Islamofobia di negeri kita ini? Ya, nggak usah jauh-jauh ke Barat, Islamofobia. Di Indonesia banyak Islamofobia, tudingan-tudingan radikalisme Islam, ya. Di sini bisa kita sebutkan dah, tudingan radikalisme Islam, ekstremisme, Islam agama kekerasan. Ada yang nulis di Twitter, Islam agama arogan, Islam agama teroris, ya. Itu orang ngaku Islam, tapi tulisannya ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Ya, nauzubillah min zalik. Bahkan sampai kepada kebijakan, mohon maaf, ya, pemerintah. Ya, contohnya apa? Ada tuduhan anasir radikal Islam menyusup di ASN, BUMN, anggota TNI, Polri, wah semua. Ya, rohis pesantren ini dulu dituding sebagai calon-calon teroris. Ya, sehingga apa? Ada salah satu menteri, ya, di media massa terang-terangan bilang, ya, ada sekian banyak calon eselon 1 di bawah menteri, setingkat di bawah menteri, gagal untuk dilantik
karena pasangannya buka medsos tokoh radikal. Ya, di Facebooknya, di Instagramnya, di Twitternya suka like, ya, ceramah-ceramah tokoh radikal, nonton ceramahnya UAS, nonton ceramahnya Tengku, nonton ceramahnya Ustadz Roin kalau ada. Ini kan di lapangan terus, cuma nggak ada di YouTube ini masalahnya. Ini di Jawa Barat nomor 1 ini dicari sama Kapolri kemarin. Ya, nggak tahu kalau yang suka buka ceramah saya di YouTube itu dituduh radikal apa enggak, ya. Nah ini, itu gara-gara pasangannya, itu enggak, ini pengakuan menteri sendiri. Ya, pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Ya, jadi sudah masuk dalam sistem cara perekrutan, pemilihan, pengangkatan pejabat. Coba bayangkan. Ya, ada orang nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti Islam, ngomong, nulis, ngaconya bukan main. Dan ini dilindungi, nggak tersentuh hukum ini. Sudah dilaporkan berkali-kali. Ya, nah orang-orang seperti ini, nauzubillah min dzalik. Belum lagi ada yang bilang, ya masalah azan nggak suci. Ya, lebih bagus suara kidung lah katanya. Jilbab dibandingin matu sokonde. Ya, kemudian Nabi Muhammad kecil jasanya buat bangsa Indonesia, yang paling besar itu adalah Soekarno katanya. Allah bukan orang Arab. Ini kan bentuk-bentuk Islamofobia. Ya, kita menganggapnya itu angin lalu mungkin ya, atau orang ngigo. Enggak, itu bukan ngigo. Itu terstruktur. Ya, sistematis dan dirancang secara masif. Ya, nggak mungkin itu terjadi tiba-tiba. Ya, yang tadinya adem ayem kita ini lalu dipecah belah oleh sekelompok orang yang kemudian merasa menjadi pemilik negeri ini. Ya, nauzubillah min dzalik. Sehingga banyak umat Islam yang kecewa seperti ini. Jadi jangan salahkan umat Islam kalau kecewa, protes, ya. Mungkin ini bisa dikatakan kalau tidak diantisipasi ini akan menimbulkan kemarahan dari umat Islam. Ya, kalau terus-menerus disudutkan seperti ini. Belum lagi terakhir tadi seperti disampaikan itu, ya, ada asumsi, tuduhan, opini disebarkan pondok-pondok pesantren yang terafiliasi. Nah ini kata-kata terafiliasi itu labeling. Ya. Terbukti atau tidak itu nggak penting. Yang penting udah kena label, ya, udah kena stigma. Jamaah Islamnya itu kan organisasi teroris katanya. Ah, kalau pesantren dikasih label ini terafiliasi, nah berarti sudah rusak, hancur citranya itu. Ya, apalagi ISIS. Oh, dengar kata ISIS kan takut. Bapak-bapak yang takut. Ya, ikatan suami istri satu. Ya, takut itu, ya. Nah, ini pesantren terafiliasi ISIS. Wah, orang sudah membayangkan ISIS itu kan kejam, bengis, ya. Suka menggorok orang, ya, suka membunuh dan lain sebagainya. Nah, ini kalau disebut terafiliasi, padahal di situ yang saya aneh ada disebut Radio Dakta di Bekasi, radio dakwah, ya. Mana afiliasi ISIS-nya itu? Ada lagi disebut misalnya beberapa pesantren milik Hidayatullah Sulawesi, Wahda Islamiyah. Ya, ini aneh. Bahkan di Jawa Barat ada disebut Miftahul Huda, ini Ciamis, ya, Kiai Nonop. Ya. Dari mana ini? Ya, data-data. Makanya kemarin Kiai Nonop itu saya lihat dia silaturahim ke kepala BNPT untuk minta klarifikasi dan minta pertanggungjawaban. Dari mana data seperti itu? Ya, ini kan asal-asal begini kan nggak benar, nggak boleh dong. Ini bisa meresahkan umat Islam. Nah, lalu kemudian ada lanjutannya, demi mencegah paham radikal, ya, berencana untuk melakukan pemetaan masjid. Loh, ini kan tudingan jahat sekali, seolah-olah masjid yang memproduksi. Padahal siapapun bisa masuk sholat di masjid.
termasuk koruptor, sholat di masjid nggak? Bisa kita katakan masjid sarang koruptor? Nggak boleh dong. Ya. Ada oknum tukang ngebom, teroris, sholat di masjid, lalu kita bilang masjid yang memproduksi teroris, nggak boleh dong. Hati-hati Anda, ya. Ini penistaan terhadap Islam, penyudutan yang luar biasa, nggak benar seperti ini. Dan kita harus luruskan. Ya, kalau kita diam-diam aja, tidak protes, ini terus begini terus, umat Islam ini diinjak-injak, nggak boleh, ya. Kita sebagai umat Rasulullah SAW, kita diminta untuk bersabar, iya, betul. Kita diminta untuk mau'izah hasanah bil hikmah, mujadalah billati hasan, iya, betul. Tapi kalau terus-menerus seperti ini memancing kemarahan dan mengundang radikalisasi umat Islam. Nah, ini apa tujuannya? Apakah ingin menjadi seperti itu negara kita? Nah, ini kita berharap tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini, ya. Berbahaya sekali, ya, permainan standar ganda politik labeling ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau itu dikaitkan dengan masalah persoalan Jamaah Islamiyah, Ansarud Daulah, Khilafah dan sebagainya, ya, buktikan bagaimana kurikulumnya. Apa sekedar mengajarkan sejarah atau mengajarkan kekerasan atas nama agama. Nah, itu kalau memang resmi kurikulumnya, pelajarannya mengajarkan itu kekerasan, ya, menyerukan tindak kekerasan, kemudian pemberontakan terhadap negara, yaitu jelas salah, jelas keliru dan harus diluruskan. Ya, mana yang lebih penting untuk kita atasi? Yang ini jelas-jelas gerakan teroris, ya, seperti yang ada di hadapan kita ini, itu dibiarkan. Semakin hari semakin bertambah korban dari Korps TNI Polri, ya, itu nggak diapa-apain, bahkan dianggap saudara lagi. Kita disuruh merangkul sama pembunuh, kita dibunuh. Wah, luar biasa, ya. Nah, yang seperti ini mereka ini harus masuk Islam dulu, baru dikasih label teroris. Nah, ini nggak boleh begitu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sama-sama melihat, ya, bagaimana kita menghadapi ini semua. Apa yang dialami oleh kita saat ini sebenarnya, ya, dahulu itu masalah yang sangat, ya, biasa terjadi, ya, di zaman Rasulullah SAW. Ya, apa di zaman Rasulullah? Biasa Nabi mendengar cacian, makian, tuduhan-tuduhan, ya, yang sangat keji terhadap ajaran Islam ini. Nah, yang biasa menebarkan ketakutan terhadap ajaran Islam ini, itu biasa dahulu dihadapi oleh Rasulullah, itu adalah golongan kaum munafikin. Kenapa yang bersuara kok? Ya, mereka yang secara notabene namanya Islam, ya, sukunya mayoritas beragama Islam, ya, Indonesia dikenal sebagai negara yang berpenuh mayoritas Muslim, tapi kok bisa menyudutkan hal seperti ini? Nah, ini banyak pengaruhnya, tidak satu faktor, tidak satu variabel saja, tapi banyak sekali variabel yang terlibat, termasuk yang pertama tadi adalah penyakit wahan, ya, umat Islam. Ya, orang Islam pejabatnya didikte oleh kekuatan asing, kekuatan yang anti-Islam. Ya, dia menggunakan mulut dan tangannya orang Islam untuk menuding-nuding umat Islam. Nah, ini bahaya sekali. Ya. Nah, ini yang kemudian di dalam Al-Qur'an dirinci begitu banyak. Bagaimana tantangan dakwah ini? Jadi tantangan dakwah kalau orang kafir memusuhi Islam itu biasa. Tapi yang sangat menyakitkan bagi kita, ya, menyakitkan bagi Rasulullah adalah kalau tuduhan-tuduhan itu yang melontarkannya itu adalah mereka yang mengaku beragama Islam. Ya, nah ini upaya adu domba, orang kafir itu nggak kehabisan akal, ya, untuk merusak ajaran Islam. Kalau pakai pentungan dari luar, ya, umat Islam semua bersatu akan hadapi
orang kafir yang mau memerangi umat Islam. Nah itu nggak berhasil. Biasanya yang model begini nggak berhasil. Amerika datang bawa tentara masuk ke Irak, nggak berhasil. Amerika datang bawa tentara masuk ke Afghanistan, sekarang pulang kampung. Rusia dulu masuk ke Afghanistan, gagal. Ya, semua bentuk penjajahan, penindasan langsung, orang kafir langsung yang berhadapan di situ pasti gagal. Makanya mereka gak bisa nakal. Nah, dipakailah orang-orang Islam yang lemah ini. Ya, yang perlu duit, perlu jabatan, perlu pangkat, ya. Nah, dipromosikan. Nah, tapi ente syaratnya begini, pentungin tuh saudara ente sendiri. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Maka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita harus mewaspadai. Jadi untuk menguatkan dakwah Islamiyah, kita harus tahu bagaimana karakter orang-orang yang memusuhi Islam ini dari dalam terutama, bukan dari luar. Kalau musuhin orang Islam dari luar itu gampang. Kita tahu gampang. Ya. Mudah untuk mengetahuinya. Oh, dia musuh, benci sama Islam, wajar dia orang kafir. Agamanya bukan sama dengan, tidak seagama dengan kita. Tapi yang memusuhi Islam dari dalam ini, yang ditanam oleh mereka, kelompok-kelompok di luar Islam ini yang sangat berbahaya. Ya, maka Al-Quran merinci, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 8, 9, 10. Ya, ini ciri orang munafik mengaku beriman, ya, dalam upaya mereka berdusta dan menipu umat Islam. Maka harus ada dakwah, pendekatan dakwah khusus. Ya, sekarang kan kita tahunya, ya, model dewan dakwah ini pendekatan dakwah khusus buat mu'alaf, pendekatan dakwah khusus buat orang-orang yang dimurtadkan, ya, masuk agama selain Islam, atau dakwah khusus bagi orang-orang yang terpapar aliran sesat, ya, kita ajak kembali ke jalan yang benar, garis Al-Quran dan Sunnah, mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu termasuk dakwah khusus. Nah, ada model dakwah khusus sebenarnya yang belum kita jamah. Apa dakwah khusus itu? Dakwah khusus kepada orang munafik. Ya, pernah kepikiran nggak? Ya, dakwah ente nih. Ya, Ustaz Roin kali mau dakwah ke Padudung. Nah, itu harus didakwahi itu. Ya, didakwahi, dekati. Ya, jangan supaya tidak macam-macam. Supaya bisa lebih memahami hakikat jati diri beliau sebagai seorang muslim. Ya, ini harus kita hati-hati, ya. Kemudian yang lain-lain itu, nah, kecuali yang mereka ini, yang gerombolan yang tadi penista-penista itu, contoh-contoh yang sudah saya sebutkan itu, ya, itu tidak bisa diharapkan lagi untuk mendapatkan hidayah. Nah, itu memang agak berat, tapi tetap harus kita dakwahi. Karena ini cara Al-Quran, membongkar isi jeroannya orang munafik supaya kita tidak tertipu. Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kemudian yang kedua, ya, ini mengikuti hawa nafsu untuk mencapai keinginan-keinginan mereka, berhukum kepada selain syariat Islam, ya, menyebarkan nilai-nilai sekularisme total, ya, meninggalkan Islam dari arena kehidupan. Nah, ini yang dilakukan oleh gembong-gembong kaum munafik di zaman Rasulullah. Ini diungkap dalam surat An-Nisa ayat 60 sampai 65. Kemudian surat An-Nur ayat 47 sampai 50. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana cara mereka membuat subhat-subhat? Ya, itu menciptakan keraguan-raguan terhadap wahyu Al-Quran, mengejek Al-Quran. Ya, bagaimana direkam dalam surat At-Taubah ayat 124, 125. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatum rijsan ila rijsim wa matu wa hum kafirun. Ini mengejek. Setiap kali turun surat dalam Al-Quran, ya, menerangkan tentang pentingnya umat Islam patuh kepada syariat Allah, mereka ngoceh, ya, ngoceh nggak keruan, menimbulkan keraguan-raguan,
ya, pada diri orang beriman supaya tidak beriman, supaya tidak percaya kepada hukum-hukum ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mereka tebarkan. Ya, ini menciptakan keraguan terhadap wahyu. Lalu melecehkan orang-orang beriman, para sahabat Nabi diejek, dihina. Orang yang dekat dengan Rasulullah, yang patuh kepada syariat itu selalu apa? Dituding, dibuat gambarannya itu jelek, citranya jelek. Nah, seperti Al-Baqarah ayat 13. Idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ya, dia nggak mau dibilang iman kita ini nggak sama dengan orang-orang itu, orang-orang dungu itu, ya, orang-orang yang akalnya picik katanya, ya. Ada orang liberal itu nyinyir, kita nggak sama iman kita dengan imannya kelompok jamaah 212 itu, ya, karena 212 itu katanya itu sama dengan Al-Baqarah surat 2 ayat 12, ya. Apa ayat 12 surat Al-Baqarah? Apal tuh? Apa? Idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin. Nah, jadi disebutnya jamaah 212 itu jamaah tukang ngerusak. Ya, tukang ngerusak. Nah, itu jamaah sufaha katanya. Ya, nah itu sahabat Nabi dulu dituduh begitu, sufaha, orang bodoh, orang mau merusak tatanan agama nenek moyang katanya. Ya, nggak tahu terima kasih, ya, kepada adat budaya lokal, ya, kan begitu zaman dulu atau zaman sekarang. Ya, zaman sekarang mungkin pakai sesajen. Ya, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Nah, ini orang-orang munafik itu mencibir, mencela orang-orang beriman ketika ngantri sedekah, ya, ketika ngantri untuk mendapatkan jatah zakatnya. Nah, itu ada dalam surah Al-Baqarah, surat At-Taubah ayat 79, ya. Lalu mengejek ayat-ayat Allah dan perintah-perintah Rasulullah SAW, ayat surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Nah, ini yang berbahaya. Loyal. Mereka loyalnya bukan kepada Rasul, bukan kepada orang beriman, tapi loyalnya kepada orang kafir. Ya, nauzubillah min dzalik. Itu ada dalam surah An-Nisa ayat 138 sampai 140. Jadi bagaimana kita mengokohkan dakwah, terutama tantangan dakwah kita ini adalah untuk memberikan pemahaman yang benar kepada kelompok-kelompok orang-orang yang memusuhi Islam dari dalam. Memang berat, tapi ini harus kita lakukan. Ya, dakwah kita tidak akan berhasil dengan gemilang kalau persoalan internal umat Islam ini tidak diselesaikan dengan baik. Tentu nggak ada yang ideal. Rasulullah saja, ya, kita tidak bisa mengatakan kok kenapa masih ada orang munafik di Madinah. Bahkan sampai mati itu Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin Madinah kaum munafikin, itu tetap matinya dalam keadaan munafik. Matu wahum kafirun. Meski matinya dalam keadaan KTP-nya Islam, tapi Allah mengatakan dia mati dalam keadaan kafir. Makanya Allah melarang Nabi Muhammad untuk menyolati jenazahnya ini. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Ya. Sayyidina Umar meminta Rasulullah, ya Rasulullah jangan kau solati, ini banyak orang banyak menyakiti engkau, banyak menyakiti umat Islam, banyak menikam Islam dari dalam. Tapi Nabi itu kan, namanya Nabi itu kan rahmatan lil alamin, orang yang sangat lembut, yang santun, yang selalu berhusnuzon. Ya, beliau tetap ingin mensolatkan sampai betul-betul Allah yang melarangnya, kira-kira begitu. Maka turunlah ayat itu. Allah membenarkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Nabi kemudian urung tidak jadi mensolatkan jenazahnya pemimpin kaum munafikin. Ya, Rasulullah terus berdakwah, ya, mengajak orang-orang munafik ini kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, meskipun
itu tidak mudah. Dan ini direkam dalam Al-Quran. Supaya apa? Kenapa ayat-ayat tentang munafik itu begitu banyak dalam Al-Quran? Supaya menjadi pelajaran buat kita semua, kalau menghadapi mereka itu caranya begini. Ya. Apa saja tipu daya orang-orang munafik ini, itu bisa kita pelajari dalam Al-Quran. Quran ini kitab terbaik yang mendidik kita bagaimana menghadapi tipe-tipe golongan manusia yang punya karakter bermacam-macam. Makanya ada surat Al-Munafikun, surat At-Taubah, ya, ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-Ankabut, dan lain sebagainya, surat Ali Imran, surat An-Nisa, itu isinya pelajaran tentang bagaimana kita mengerti karakter orang munafik. Ya, di antaranya ini, loyal kepada orang kafir dan bahkan memberikan support kepada orang kafir. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Ya, ini kan salah satu ayat yang melarang kita untuk mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Karena mengangkat orang kafir sebagai pemimpin itu karakternya orang munafik. Ini ayatnya tegas. Ayat 139. Ciri orang munafik adalah menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai pelindung, sebagai sekutu, sebagai pemimpin, sebagai teman yang dikasihi. Ya, lebih menyayangi orang kafir daripada orang muslim, orang beriman. Itu dekatnya, lengketnya kepada mereka. Ya, ayabtaghuna indahumul izzah. Apakah mereka akan mencari kekuasaan, mencari ketenaran, mencari kemuliaan dengan merapat kepada orang-orang kafir itu? Fa innal izzata lillahi jami'a. Dibantah oleh Allah. Nggak bisa mendapatkan kemuliaan dari orang kafir. Yang ada akan mendapatkan kehinaan. Dan Allah menghimpun orang kafir dan munafik itu dalam satu barisan. Dalam satu barisan di mana? Di neraka Jahannam. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Ya, jadi bahkan orang munafik itu menganggap orang kafir dari ahli kitab itu sebagai saudara. Ya, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, orang munafik itu menganggap orang kafir itu sebagai saudara. Kalau mau ditambah harus dirangkul, kira-kira begitu. Ya, itu dari zaman dulu, udah zaman dulu, nggak aneh, ya. Makanya, ayo kita dakwahi mereka ini. Kasihan orang tuanya, kasihan gurunya yang ngajarin Quran, ngaji, alif bata, ya. Kok bisa begini? Ya, apa salah orang tua yang mengandung? Tidak, orang tua tidak salah. Yang salah adalah salah pergaulan. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini kemudian ciri berikutnya membenci dan memusuhi orang beriman. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwid 'alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Ya. Jadi orang-orang munafik itu selalu mewaspadai, ya, mengambil keuntungan. Ya, mereka akan merapat kepada barisan umat Islam kalau umat Islam mendapatkan kemenangan. Ya, tapi kalau kalah mereka nggak mau, boro-boro ngedeketin. Ya, mereka malah justru merapat ke orang kafir menjilat untuk dapat bagian rampasan perang. Nauzubillah min dzalik. Ya, mereka selalu mengatakan, alam nastahwidz 'alaikum. Bukankah kami yang menjaga kepentingan kalian, mendorong kalian, melindungi kalian dari serangan orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Ya, sampai segitunya. Ya, ucapan seperti itu keluar dari lisannya orang munafik. Bahkan di ayat yang lain 119 dikatakan, ha antum aulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Ya. Kalau kita
merasa iba, merasa punya kasih sayang kepada orang-orang munafik ini, mereka itu nggak pernah menyayangi kita. Wala yuhibbunakum. Ya. Cirinya yang lain, kalau kamu beriman kepada seluruh isi Alkitab, Al-Qur'anul Karim, sementara mereka beriman kepada sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain. Nah, jadi orang-orang munafik ini waddu ma'anittum. Mereka itu senangnya kalau kita susah. Kalau umat Islam susah, mendapatkan tudingan-tudingan yang buruk, itu senang mereka. Jadi senang di atas penderitaan orang. Nah, kira-kira begitu. Ya, itu ciri orang munafik. Ya. Qad badatil baghdha'u min afwahim. Permusuhan begitu jelas keluar dari mulut mereka, tetapi yang ada di dalam hati mereka itu jauh lebih besar. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Nah, ini yang celakanya lagi, karakter munafik ini bertentangan, bertolak belakang dengan orang beriman. Kalau orang beriman itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang munafik amar mungkar nahi ma'ruf. Yang baik dicegah, yang mungkar ya didorong-dorong. Itu sama orang munafik. Nauzubillah min zalik ya. Jadi mereka menyuruh kemungkaran dan mencegah yang ma'ruf. Ya. Orang Islam kalau dekat sama masjid ditakut-takutin, jangan suka ke masjid. Orang yang suka ke masjid, rajin ke masjid, rajin menuntut ilmu di masjid bakal jadi radikal. Itu bibit teroris katanya. Ya, untuk menjauhkan umat Islam dari rumah Allah. Jangan dekat sama ulama, jangan dekat sama ustadz-ustadz, kiai-kiai yang lurus, nanti kamu jadi radikal, ya kan begitu. Nah ini amar mungkar nahi ma'ruf. Nah ini kebalikan, ya. Nauzubillah min zalik. Ya, itu dalam surat At-Taubah ayat 67-68. Nah, ada lagi sifat buruknya, suka menyebarkan perbuatan keji. Nah, di kalangan orang beriman biasanya suka menuduh orang beriman itu ya dari segi apa kesusilaannya, dari masalah hubungan seksualnya. Nah ini mereka suka menebarkan perbuatan fahisyah di kalangan orang-orang beriman. Ya, mereka menyokong apa? Biasanya menyokong prostitusi. Ya, itu sudah dari zaman dulu. Yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong-gembong munafik di Madinah, itu biasa membuat apa namanya lokalisasi prostitusi. Ya, itu direkam di dalam surah An-Nur. Ya, cerita-cerita seperti dan mensponsori kabar-kabar jahat yang ditimpakan kepada Nabi Muhammad SAW dan istrinya yaitu Aisyah dengan peristiwa haditsatul ifki, ya, berita bohong, berita hoax bahwasanya Aisyah itu berzina, selingkuh dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk meruntuhkan moral para pendakwah Islam. Ya, Nabi aja digituin, apalagi yang bukan Nabi, apalagi cuma ulama, apalagi cuma ustadz, ya, yang bukan Nabi, itu mereka suka teror tuh. Nah ini, ya, Nabi aja dituduh seperti itu istrinya, ya, apalagi kita, ya, dibuatlah perkara-perkara, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Bahkan Al-Quran ini detil. Di ayat ke-7, orang munafik itu bencinya kepada orang beriman itu sampai ke ubun-ubun, ya. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Merekalah yang mengatakan, mengompori, memprovokasi, hei orang-orang Madinah, wahai suku Aus dan Khazraj, jangan kalian memberi nafkah kepada pengikut-pengikut Muhammad. Jangan kalian beri nafkah. Mereka itu cuma benalu. Mereka orang miskin, datang dari Mekah, hijrah ke negeri kita. Ya, kita nggak dapat apa-apa, kita cuma dapat beban. Ya,
Maka mereka ingin memerangi Rasulullah dan umat Islam ini secara ekonomi. Ya, diboikot. Nggak boleh ada saluran dana untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Ya, kalau sekarang hati-hati, tromol masjid. Hati-hati, bantuan-bantuan buat pesantren. Nah, itu selalu tuduhannya begitu. Ya, ini zaman Rasulullah sudah begitu menghadapinya. Ya, maka kalau kita baca Quran dengan baik, kita tadabburi, kita tahu ini jeroannya. Ya, sampai secara ekonomi saja mereka ingin membunuh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya supaya nggak bisa hidup, tidak bisa mendapatkan dukungan ekonomi dari kaum Ansar. Nauzubillah min zalik. Walillahi khazainus samawati wal ard. Ingat kata Allah, Allah lah yang memiliki perbendaharaan rezeki di langit dan di bumi. Ya, emangnya rezeki di tangan ente? Kaum munafik, ya, rezeki mah ada di tangan Allah. Nggak usah takut, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah ya akhir kesimpulan kita pada kajian kita malam hari ini, bagaimana kita harus menguatkan dakwah. Intinya apa? Intinya adalah pendidikan iman, penguatan karakter, sabar dalam meniti jalan yang lurus, ya. Tipe orang munafik ini nggak sabar di hadapan rayuan, di hadapan godaan dunia. Ini tipenya. Ini yang paling berat, ya. Mereka bisa tukar agama ini dengan uang, ya. Agama ditukar dengan jabatan, agama ditukar dengan pangkat kedudukan dunia yang fana, ya. Ini yang dahulu terjadi, dialami oleh beberapa kelompok golongan kaum munafik yang ada di Madinah. Kalau giliran umat Islam menang, merapat, pengen dapat ghanimah, harta rampasan perang. Tapi kalau umat Islam kalah, dituding-tuding, itu mati sia-sia tuh. Umat Islam yang berjihad tuh mati sia-sia. Ya, mereka di dunia nggak dapat apa-apa, ya. Kemudian mereka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Nah, itu dianggapnya membela agama Allah ini adalah satu tindakan perbuatan yang sia-sia. Demikian Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi Islamofobia yang dihadapi oleh Rasulullah zaman dulu itu dihadapi dari orang-orang kaum munafikin. Mari kita belajar Al-Quran dengan baik supaya hidup kita lurus, selamat dunia akhirat. Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan dakwah ini, kita harus istiqomah. Ya, maka itu Nabi SAW ketika menghadapi badai ancaman, ya, dari orang munafik ini, Islamofobia di zaman itu, ya, Rasulullah diingatkan oleh Allah itu di akhir surat Al-Hijr, ya. Walaqad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Ya, kuncinya menghadapi itu semua ada 3. Banyak bertasbih kepada Allah, ya, banyak sujud kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, sembahlah Allah, beribadahlah kamu sampai ajal datang menjemput kita. Artinya supaya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kuncinya. Ya, Allah nggak bilang kunci kamu menghadapi Islamofobia itu dengan uang yang banyak. Nggak bisa. Kalau mau kita lawan proyek-proyek mereka dengan uang umat Islam, ya kita tetap kalah. Ya. Uangnya dia lebih banyak daripada kita. Media dia lebih besar daripada kita. Ya, kemampuan mereka lebih besar berlipat-lipat dari umat Islam. Yang kita punya adalah modal spiritual, ruhiyah kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan Rasulullah dan para sahabat itu ditolong oleh Allah, turun pertolongan Allah itu dengan apa? Fasabbih bihamdi rabbik, bertasbih. Ya, kemudian wa kun minas sajidin. Jadilah orang-orang yang ahli sujud. Insya Allah.
selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah akan membatalkan, akan menggagalkan makar mereka? Itu Allah yang punya urusan. Kita nggak dituntut untuk bagaimana ya, kapan ya pertolongan Allah, enggak. Itu bukan wilayah kita, kapasitas kita. Allah hanya minta ya bertasbih, bersujud yang banyak kepada Allah, taqarrub kepada Allah, dan beribadahlah sampai ajal menjemput kita semuanya. Kemenangan yang menentukan Allah, kapan waktunya Allah yang menentukan, bagaimana bentuknya Allah yang menentukan. Dengan orang-orang yang suka bertasbih, dengan orang-orang yang rajin bersujud kepada Allah, dengan orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah, maka Allah akan lahirkan generasi umat Islam yang baru, yang lebih baik daripada kita sekarang. Itulah yang akan membawa panji-panji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.